Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang terhormat kepada Bapak dosen Haji Nuhur, yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz selaku ulama NU lokal atau Modin Semarang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk praktik wawancara amaliyah NU. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, yang mana pada pagi kali ini kita bisa mengadakan pertemuan tentang wawancara amaliyah NU. Dan yang kedua, sholawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita bisa mendapat syafaatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ayunda Angelika dari Prodi Manajemen kelas MF reguler 2. Sebelum berbincang-bincang, kita perkenalkan kepada narasumber kita terlebih dahulu. Kepada Bapak Abdul Aziz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz selaku Mudin Semenan. Sehari-harinya ya bekerja di Balai Desa Semenan. Ini dalam rangka untuk pengabdian kita untuk masyarakat khususnya di Desa Semenan. Saya berharap mudah-mudahan nanti acara wawancara ini tidak bisa membawa kemaslahatan khususnya adik Angel yang mana pada saat ini baru tahap kuliah di Unisnu. Mudah-mudahan ini program dari kampus, mudah-mudahan sangat membantu terhadap Pak Angel. Dan di sini ada beberapa pertanyaan untuk yang kami pertanyakan kepada Bapak Abdul Aziz. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang melakukan tahlilan, tasbih, janji, ziarah kubur, istighfar, ritual tahun baru Hijriah dan Kabupaten. Kita melakukan tahlilan, yasinan, berjanji, ziarah kubur, istighfar, ritual tahun baru dan lain-lainnya. Ini sebelum saya menjawab, memang ini sudah menjadi adat di masyarakat. Tapi adat yang sudah dilaksanakan di masyarakat, sudah booming, sudah umum ini pasti ada tendensinya, ada dalilnya, ada hukumnya. Hukumnya diperbolehkan, bahkan ada yang diharuskan, ada yang wajib dan lain sebagainya. Tergantung orangnya. Kalau memang orang belum tahu tentang apa itu tahlil, yasinan, berjanji, ziarah kubur dan istighfar, mungkin dia beranggapan atau dia mengklaim atau dia memberi jawaban atau menghukumi dengan sepihak, yaitu ada yang mengatakan bid'ah, itu tidak dari sumber Rasulullah, bahkan dia mengharamkan, bahkan sampai mengkafirkan. Ini sudah terjadi di mana-mana. Makanya ini dari saya memberi jawaban, hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Karena tahlil sendiri itu apa sih?
tahlil sendiri itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Masa orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok nggak boleh? Itu kan berarti dia tidak mempunyai dasar. Padahal la ilaha illallah itu kan kalau di dalam kitab-kitab diterangkan, la ilaha illallah itu kan orang yang mengatakan la ilaha illallah satu kali aja, besok walaupun dia ahli neraka, ada kesempatan akan diangkat oleh Allah masuk ke surga karena ada label la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi keseluruhannya hukumnya diperbolehkan. Itu seperti yasinan. Yasinan itu membaca Al-Quran, masa diharamkan? Itu kan tidak masuk logika juga kan? Mestinya itu kita membaca Al-Quran disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah. Jadi intinya ini hukumnya diperbolehkan. Jadi tidak ada kata diharamkan. Mungkin orang yang mengklaim itu mengharamkan bahkan sampai mengkafirkan, dia mungkin perlu sekolah lagi, perlu mengaji lagi gitu. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apakah tahlilan dan yasinan itu bisa bermanfaat pahalanya bagi orang yang sudah meninggal? Tahlilan, yasinan, berjanji, ziarah kubur, istighfar, ritual tahun baru itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man a'ana ala mayyitin bidzikrin aw qira'atil Qur'an dakhalal jannah. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang mau menolong seorang yang sudah meninggal, dia tolong dengan dibacakan zikir atau dibacakan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu bisa memberi syafaat terhadap si mayat itu, dan bisa jadi nanti akan dimasukkan oleh Allah di dalam surganya karena diampuni. Makanya Kanjeng Nabi juga di hadis yang lain bersabda, barang siapa yang setiap Jum'ahnya dia ziarah kubur, mendoakan orang tua dua yang sudah meninggal atau salah satunya, maka orang ini dikatakan akan dicatat barun biwade, termasuk anak yang soleh dan solehah. Makanya kita lebih-lebih kita mempunyai orang tua satu atau dua yang sudah meninggal, ini mohon kita doakan. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu bagikan orang yang tenggelam. Orang ketika di dalam lautan ketika tenggelam, kita berikan mas-masan yang sangat banyak. Kita berikan apapun yang menurut orang awam itu nilainya sangat luar biasa, bahkan meledak. Tapi dia kan tidak membutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Hanya satu ban atau pelampung yang bisa menyelamatkan dia. Itulah meninggal. Itu orang yang tenggelam. Nah begitu juga orang yang sudah meninggal, kita kirim apa? Bahwa ada orang meninggal, warisannya banyak, mobilnya banyak, mas-masnya banyak, atau tanahnya banyak. Dikasih mas-masan, dikasih tanah yang luas, dikasih uang miliaran, pasti kan nggak bermanfaat. Dan orang yang tenggelam ketika diberikan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti dia tidak akan mau. Makanya yang bermanfaat bagi si mayat adalah doa dan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah ini mari kita tanamkan di anak-anak kita, generasi muda khususnya Nahdlatul Ulama. Ini apa? Ini kita tanamkan untuk bisa belajar mengaji yang sangat pandai, nanti biar nanti bisa bermanfaat bagi khususnya orang tua kita itu.
Karena apa? Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah pahalanya bisa sampai? Saya jawab sampai. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang ketika meninggal, ketika dimakbarokan, setelah dikubur, terus ditinggal oleh teman-temannya, suara sandalnya orang-orang yang masih hidup di atas kuburan itu aja mendengar semuanya. Di suara kresek-kreseknya sandal itu mendengar, apalagi ini suara Al-Quran, kalimah-kalimahnya Allah dikhususkan, dihadirkan kepada semuanya. Ya pasti jelas mendengar. Berarti orang yang masih mamang, orang yang masih belum mempunyai pengertian bahwasanya doa-doa atau bacaan Al-Quran bisa sampai pahalanya ke mayit, berarti dia belum tahu dalilnya. Itu saja. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dilakukan saat pelaksanaan ritual tahun baru Hijriah? Tahun baru Hijriah, apa sih definisi tahun baru Hijriah? Tahun baru Hijriah adalah tahun yang dimiliki oleh umat Islam. Karena tahun baru itu ada dua, tahun baru Masehi yaitu nasional itu, yang kedua tahun baru Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah itu diambil dari pertama kali Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena saat itu di Mekah Rasulullah SAW banyak himpitan, banyak tindasan, bahkan mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka Allah memberi wahyu Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah. Nah, mulailah ini penanggalan tahun baru Hijriah Islam itu dimulai. Jadi mulai sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan biasanya di masyarakat orang-orang NU itu ketika mau menjelang tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah, itu di akhir tahun itu membaca doa akhir tahun. Jadi waktunya habis asar sebelum maghrib, itu membaca akhir tahun. Ini sangat bermanfaat itu. Bahkan di dalam doanya itu fadilahnya setan hampir semaput. Setan itu geblak. Gara-gara apa? Gara-gara saya sia-sia mengganggu anak Adam selama 1 tahun. Dengan adanya dia mau membaca doa akhir tahun, ini termasuk sia-sia. Godaan saya ini sia-sia. Allah mengampuni dosa-dosa anak Adam gitu. Setelah nanti maghrib, puncaknya ini masuk tahun baru Hijriah. Para masyarakat khususnya Nahdien ini membaca doa awal tahun dengan harapan mudah-mudahan di awal tahun ini kita semua dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, diberi rezeki yang luas, yang lapang oleh Allah. Ini fadilah di antara fadilah-fadilah doa awal tahun. Nah, biasanya kayak gitu. Cuma kalau di suatu kerajaan seperti Solo, seperti di Keraton Yogyakarta itu kan ada ritual-ritual sendiri. Bahkan nanti kayaknya ada yang 1 Suro, 1 Muharram, ada yang 10 Muharram. Tapi yang terpenting kita di tahun baru Hijriah ini bisa mengambil hikmahnya. Karena apa? Karena tahun baru Hijriah itu dari kata hijrah itu pindah. Dari kata hijrah itu pindah. Makanya di tahun baru Hijriah kita pindah. Yang mana kita dalam keadaan kurang baik, kita pindah yang lebih baik. Kalau yang sudah baik, kita tingkatkan amalnya yang lebih baik. Biar kita termasuk orang yang beruntung, tidak digolongkan orang yang rugi. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu
adalah diberi umur panjang, tapi amalia yang baik lebih banyak daripada amalia jelek. Termasuk seburuk-buruk manusia, seburuk umat-umat Rasulullah, yaitu orang yang diberi umur panjang tapi amal kejelekannya lebih banyak daripada amal baiknya. Ini sangat mengherankan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan selama 1 tahun dengan tahun baru Hijriah itu kita bisa meningkatkan amal-amal kita. Mudah-mudahan kita diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang keempat, apa sih fungsi berjanji itu? Fungsi berjanji. Ini fungsi berjanji. Apa sih berjanji? Berjanji itu suatu bacaan sirah cerita Rasulullah SAW. Padahal tujuannya itu mengagungkan hari lahir Kanjeng Nabi. Di situ kalau di dalam masyarakat mungkin yang masyhur al-berjanji, tapi maulid itu banyak macamnya. Ada maulid Siduduro, ada maulid tiba, ada maulid al-berjanji, maulid diulami. Tapi biasanya di masyarakat ini yang terkenal ada al-berjanji. Intinya di situ niat membaca cerita-cerita Rasulullah mulai belum lahir sampai meninggal. Ini dengan harapan fungsinya adalah untuk mahabbah, untuk tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa sih yang kita harapkan hidup di dunia ini kalau kita tidak mahabbah cinta kepada Rasulullah? Karena apa? Karena Rasulullah SAW ini adalah suatu manusia yang sangat luar biasa. Rasulullah itu manusia yang maksum, tidak mempunyai dosa sekali. Makanya Allah juga di dalam Quran berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan Rasulnya, sungguh Allah dan para malaikatnya itu membaca sholawat. Apalagi kita sebagai mengaku umatnya, masa nggak mau membaca sholawat? Cuma al-berjanji ini suatu kajian, suatu rangkaian yang disusun oleh Imam Ja'far al-Berjanji. Ini intinya untuk menyanjung Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah adalah manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Nah ini makanya kita di dalam maulid al-Berjanji, kita khususnya di para nahdien, di halayak umum, biasanya kalau di masyarakat ini yang dibaca al-Berjanji. Ada juga yang riba, ada yang di kalangan habaib itu membaca Sibut Durud biar ulama. Intinya satu adalah untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Besok yang kita harapkan itu adalah syafaatul ummah. Yang mempunyai syafaatul ummah adalah Rasulullah SAW. Nabi-nabi terdahulu belum bisa memberi syafaat. Setelah syafaat Rasulullah SAW ini dikeluarkan, baru bisa yang lain memberi syafaat kepada umat-umat yang lain. Nah, makanya kita perlu khususnya ini di bulan Rabiul Awal kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Setiap saat, setiap detik kita membaca sholawat. Karena orang besok, orang yang pertama kali masuk surga adalah menurut Rasulullah SAW orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin. Itu yang saya bisa utarakan, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh Mbak Angel. Itu terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang masalah amalia NU, mulai tahlilan, yasinan dan lain sebagainya,
Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Ini kita tanamkan karena di akhir zaman ini sangat luar biasa tantangan kita. Kalau benteng kita tidak kuat, nanti kita akan terombang-ambing. Bahkan jangan sampai akidah kita ini lepas dari adat-adat atau kegiatan yang sudah kita laksanakan setiap harinya. Ini yang menjadi tambahan dari saya. Intinya kita perkebal akidah kita, karena ini yang menjadi ujung tombak kekuatan NU itu di kegiatan-kegiatan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.